Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada masa kenabian Rasulullah SAW, masjid dibangun tidak hanya untuk tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana penting dalam mempersatukan kaum muslimin. Tidak hanya itu, masjid juga difungsikan sebagai tempat bermusyawarah untuk merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Semua hal yang bersinggungan dengan kepentingan umat hampir sepenuhnya terselenggara di masjid, termasuk juga Masjid Quba, masjid bersejarah yang berperan penting dalam perkembangan peradaban Islam. Masjid Quba merupakan masjid terbesar kedua di Madinah. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba. Latar belakang dibangunnya masjid ini adalah karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah menuju Madinah. Mereka singgah di Quba selama 5 hari. Masjid Quba dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amir bin Auf yang diwakafkan kepada Nabi Muhammad SAW setibanya di Quba. Pada saat itu Quba merupakan kawasan pinggiran Yasrib yang terletak sekitar 3 km di selatan. Dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya, batu pertama diletakkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berturut-turut diletakkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan selanjutnya dikerjakan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar sampai selesai. Selain itu, ketika membangun Masjid Quba, Nabi Muhammad SAW juga dibantu oleh malaikat Jibril yang memberi petunjuk arah kiblat dari masjid tersebut. Di masjid ini pertama kalinya diadakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 yang disebut dengan nama Masjid Taqwa. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Semasa hidupnya Rasulullah SAW selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat selalu menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Oleh karena itu, setiap umat muslim yang menunaikan ibadah haji atau umrah sangat dianjurkan untuk mengunjungi masjid yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah ini. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba menjadi contoh dari bentuk-bentuk masjid yang didirikan oleh umat muslim di zaman yang lebih modern. Bangunan kokoh itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pendirian masjid. Masjid ini memiliki suatu ruang berbentuk persegi 4 yang dikelilingi oleh dinding. Di sebelah utara dibuat serambi bentuk tempat sholat yang bertiang pohon kurma, beratap datar dari pelepah daun kurma. Di tengah-tengah ruang terbuka dalam masjid terdapat sebuah sumur untuk tempat berwudu. Kebersihannya senantiasa terjaga, termasuk cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk dengan leluasa. Masjid Quba memiliki 19 pintu, dan dari semua pintu itu terdapat 3 pintu utama berdaun pintu besar yang menjadi tempat masuk jamaah ke dalam masjid, 2 pintu untuk jamaah laki-laki, dan 1 pintu lainnya untuk jamaah perempuan. Adapun di ruang utama masjid terdapat ruang yang dijadikan tempat belajar mengajar. Selain itu, tatkala peralihan arah kiblat umat Islam terjadi, maka rekonstruksi pun dilakukan. Arahnya menghadap ke Masjidil Haram. Oleh karena itu, kiblat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina kemudian diputar balik menghadap ke arah kota Mekah. Kini masjid yang letaknya sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah ini telah mengalami perbaikan dan perluasan berkali-kali. Bangunan fisiknya mengalami banyak perubahan seiring majunya teknologi manusia. Disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama membangun menara setinggi 47 meter pada masjid ini.
lantai halaman masjid yang terbuka dilapisi marmer anti panas, dan di bagian ini terdapat atap yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Terpal yang kokoh juga melindungi lantai atau jamaah dari sengatan matahari. Dibandingkan dengan zaman dahulu yang hanya memiliki luas 1.200 meter persegi, kini Masjid Quba memiliki luas 135.000 meter persegi dengan ruang sholat utama seluas 5.035 meter persegi. Itulah tadi sejarah singkat dari Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang dibantu oleh kaum muslimin dengan giat secara gotong royong. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk bisa mengunjungi masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.